Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah terjadi bencana banjir, longsor, angin kencang di Kota Padang saat ini dan di Sumatera Barat ya pada umumnya, di berbagai lokasi, ada di Malalo, Padang Panjang, kemudian Alahan Panjang, merata hampir di seluruh Sumatera Barat. Dan pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan mengabarkan bagaimana situasi terkini di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini kita mulai perjalanan dari daerah Pasar Bandar Buat. Pasar Bandar Buat kalau kita lihat aman ya, masih banyak pedagang yang berjualan dan pada saat ini masih turun hujan yang cukup deras. Kita akan melihat pertama kali di daerah Pasar Baru yang kabarnya pagi ini di Jalan Dr. Muhammad Hatta di depan kampus BRI itu juga sudah terendam banjir. Nanti kita akan naikkan drone-nya di sana. Dan biasanya walaupun hujan deras itu sangat jarang air sampai ke simpang Pasar Baru ya, yang di depan kampus BRI. Jalan menuju ke kampus Unan dari bypass. Jadi itu lumpuh total pada hari ini. Nah, kita lihat di sini sekolah dasar hari ini diliburkan dan MBG saat ini digunakan untuk dapur umum atau untuk warga masyarakat yang terkena banjir ya, makanan bergizi gratisnya. Nah, ini dilakukan di SD 02 Cupatanga. Jadi makanan yang biasanya digunakan untuk siswa atau dimakan untuk siswa saat ini diberikan untuk korban banjir yang di Kota Padang, tepatnya di daerah Pasar Baru ini. Nah, kita sudah sampai di depan minimarket Pelangi. Ini kita hampir sampai di simpang Pasar Baru, Jalan Dr. Muhammad Hatta. Cuma sampai di sini kita sudah terjebak macet. Ini kita lihat minimarket juga penuh untuk membeli bahan-bahan makanan stok ya. Karena sudah hampir seminggu itu hujan terus dari pagi, siang, sore, malam, tiada hentinya. Makanya terjadi banjir yang sangat luar biasa di Kota Padang. Jadi kita harus stok makanan agar kita tidak keluar terus ya. Dan pada saat ini kita sudah sampai di daerah Pasar Baru. Ini macet. Kita naikkan drone-nya saja dari sini ya. Nah, sahabat Gumilang, di sini kita bisa lihat dari atas ya, dan yang atapnya begonjong menggunakan atap rumah adat Minangkabau ini adalah kampus BRI yang pada saat ini juga terendam. Kemudian di belakangnya ada perumahan juga terendam. Nah, kita bergeser ke samping, di sini ada sungai. Ini adalah sungai yang meluap. Jadi sungai ini meluap kemudian naik ke daratan yang biasanya sungai ini tidak pernah sebesar ini ya. Ini mungkin karena intensitas hujan yang begitu lebat, maka sungai ini meluap. Jadi ada beberapa jembatan yang di sini juga hancur. Ini daerah Lambung Buki dan Gunung Nago ya, aliran sungai ini. Seperti inilah kondisi sungai.
Dan pintu air yang di Gunung Nago atau jembatan yang ada di Gunung Nago itu juga hancur yang pintu airnya. Kita lihat di bawah ini ada pintu air sudah hanyut terbawa oleh aliran sungai yang begitu deras. Dan kita melihat, sahabat Gumilang, di atas itu adalah kampus Unan yang di puncak bukit. Ini kalau dari atas ini mengarah ke bawah lurus terus, aliran sungainya begitu deras dan lebar ya. Kalau kita perhatikan, ini yang sebelah kanan ini daerah Lambuang Buki dan itu juga banyak yang terendam. Kanan kiri terendam, dan pada saat kita mengambil video ini air sungai sudah surut, jadi tidak begitu kelihatan sampai ke atas ya, karena ini kita ambil siang hari dan pagi hari tadi terjadi banjir yang sangat luar biasa. Kita tadi pagi juga tidak bisa langsung mengambil gambar karena hujan yang sangat deras, keadaan tidak memungkinkan untuk kita sampai di sini. Dan kita nanti juga akan langsung menuju ke arah Lubuk Minturun. Di sana juga terjadi banjir bandang dan sangat mengerikan sekali. Perumahan-perumahan elit terendam dan banyak tertimbun lumpur. Nanti kita juga akan sampai di sana. Mungkin untuk di Pasar Baru ini, daerah Pasar Baru ini, Lambuang Buki, kita tidak bisa turun ke bawah karena belum memungkinkan. Ini lumpurnya sangat dalam dan motor kita juga belum bisa masuk. Tapi kalau untuk di wilayah Lubuk Minturun, insya Allah kita nanti akan bisa sampai ke lokasi. Nah, seperti inilah kondisinya, sahabat Gumilang. Oke, sahabat Gumilang, saat ini kita akan menuju ke titik lain atau lokasi lain yang berada di daerah Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini kita lewat di daerah Piai Tangah. Di samping ada Masjid Al Khair yang di sekitaran ini aman, tidak ada banjir, ada genangan sedikit, dan alhamdulillah pada siang ini sudah tidak turun hujan, ada sedikit matahari, dan mudah-mudahan mulai hari ini, di hari Jumat ini, tidak ada turun hujan dulu karena sangat-sangat beresiko tinggi terjadi banjir susulan yang di tepi-tepi sungai karena banyak sumbatan-sumbatan kayu-kayu, lumpur-lumpur di sungai pada saat ini. Dan ini ada jalur yang sedikit terendam, dan ini adalah daerah Piai Tangah. Sawah-sawah daerah sini aman ya. Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sudah sampai di daerah Jalan Bypass, tepatnya berada di daerah Bypass Pisang ini ya. Nah, jalanan di bawah ini kita lihat sudah banyak yang hancur, berlubang karena curah hujan hampir seminggu yang sangat deras. Kita sudah sampai di depan Rumah Sakit Semen Padang SPH, dan kondisi di sini aman, tidak terendam banjir. Terlihat ada beberapa ambulan yang standby di depan Rumah Sakit Semen Padang. Kalau di daerah kawasan ini agak tinggi ya, jadi insya Allah aman di sini. Kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke daerah Lubuk Minturun karena di sana terjadi banjir yang sangat besar, Galodo. Kemudian di Pasar Baru itu kita belum bisa mengakses ke bawahnya, kita baru lihat di drone tadi ya. Nah, kalau belok ke kanan ini adalah ke Pasar Baru, ini adalah simpang bypass ke kampus Unan. Kalau ke kanan ke Pasar Baru, lurus ke daerah Lubuk Minturun. Nah, kita tadi tidak bisa melewati jalan Dr. Muhammad Hatta karena masih banyak lumpur. Dan kita sudah sampai di daerah Kuranji. Kuranji ini yang di depan Budiman, di sampingnya ada Migacoan baru.
Kemudian di sebelah kiri ada Polsek Kuranji. Nah, ini adalah sungai yang beberapa hari yang lalu ini meluap juga dan mengakibatkan banjir di daerah kawasan Kuranji. Ini juga ada yang terseret oleh arus banjir sebuah rumah, dan mungkin nanti kita akan ngedrone di sini beberapa hari setelah ini ya, karena kita akan update dulu yang di Lubuk Minturun. Nah, ini dia kondisi sungai di Kuranji. Sudah sangat mengkhawatirkan. Ini pun sudah surut ya, dan lebar sungai pun makin luas ke kanan dan ke kiri. Yang di ujung sana kelihatan ada rumah di ujung tebing. Itu sudah kemakan arus sungai yang begitu deras, dan itu sudah jelas tidak bisa digunakan lagi ya, karena sudah mereng mengarah ke arah aliran sungai ini. Oke, lanjut, kita sampai di Basko. Ini di depan Basko Grand Mall. Daerah kawasan Basko Grand Mall ini aman, tidak terjadi genangan. Mungkin pada beberapa hari yang lalu yang ketika hujan deras itu ada genangan, tapi di sini cepat surutnya ya, tidak sampai merendam rumah-rumah di sekitaran ini. Dan di sini di daerah kawasan Aipacah depan kantor Balai Kota, kemudian kantor DPRD, ini juga terendam jalannya beberapa hari yang lalu. Di depan Rumah Sakit Siti Rahmah juga terendam, tapi tidak sampai merusak seperti yang di Lumin Park. Nah, kita belok ke kanan, ini adalah Simpang Lubuk Minturun. Di sebelah kiri ada Aci Emat. Aci Emat ini juga terendam di terasnya di bawah, dan saat ini juga sudah buka di tanggal 29 bulan 11 2025, sudah buka kembali. Ini kita sudah hampir sampai di Lumin Park. Jadi di sini juga sudah ada posko bantuan, dibuka posko bantuan, kemudian dapur umumnya juga dari MBG ya disediakan, yang biasanya untuk siswa anak sekolah saat ini dimanfaatkan untuk korban banjir karena anak sekolah juga diliburkan. Nah, seperti inilah kondisi di Lubuk Minturun setelah diterjang banjir beberapa hari yang lalu. Ini kita akan menuju Lumin Park yang beberapa hari yang lalu ini viral di media sosial, di Instagram, betapa dahsyatnya banjir bandang menghantam perumahan mewah di daerah kawasan perumahan elit Lumin Park, dan ada satu perumahan lagi di daerah kawasan ini. Ada beberapa perumahan, dan yang di bagian atas ini sawah. Ini aman ya, karena agak sedikit tinggi dari jalur sungai. Nah, yang terbawa arus sungai itu, yang rumah-rumah terbawa arus sungai dan mobil itu berada di bagian bawah nih. Siapa yang tidak ingin punya rumah seperti ini, di depannya hijau, pemandangannya indah dan sejuk, tapi di Lubuk Minturun ini sangat berdekatan dengan sungai di daerah kawasan Lumin Park ini. Ini posko SAR juga sudah didirikan, dan dapur umum, kemudian tanggap darurat bencana Polda Sumbar juga sudah di sini, sudah ada poskonya. Nah, tepat berada di samping Lumin Park ada perumahan mewah juga, ada perumahan Grandia. Nah, perumahan Grandia ini tidak terkena banjir dan selamat karena ini sedikit agak ke atas dari aliran sungai Lubuk Minturun ya. Nah, di sini mungkin jaraknya cuma sekitar 100 atau 200 meter dari Lumin Park, tidak jauh. Karena Lumin Park yang terseret arus banjir itu berbatasan langsung dengan aliran sungai, sangat dekat dengan aliran sungai. Ini adalah video sebelum kejadian banjir bandang di Lubuk Minturun, yang biasanya sungai ini digunakan untuk nongkrong, untuk bermain, untuk berenang. Ini adalah video beberapa bulan sebelum kejadian, dan nanti kita akan lihat perbandingan setelah kejadian banjir bandang.
Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sudah berada di depan Lumin Park, perumahan mewah yang ada di daerah Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Kita tadi lihat dari atas betapa dahsyatnya, mengerikannya banjir bandang yang meluluh lantakan daerah ini. Kita akan menyusuri di bawah ini seperti apa keadaannya. Kita akan mengabarkan buat sahabat Gumilang mungkin yang mau bantu donasi untuk korban banjir yang ada di Sumatera Barat, mungkin bahkan di Pulau Sumatera, langsung saja mungkin ke Basnas bantuan zakat yang ada di Sumatera Barat, Basnas Sumatera Barat. Dan sahabat Gumilang, saat ini kita sulit untuk berkata-kata. Semuanya terendam oleh lumpur tanah, bukan hanya air ya. Mobil-mobil seperti ini keadaannya, terseret oleh arus banjir yang sangat dahsyat malam kemarin atau sore ya kejadiannya. Dan ini sejatinya adalah jalan. Ketika banjir datang, ini berubah menjadi aliran sungai yang begitu deras, yang membawa mobil-mobil di sekitaran perumahan ini yang sedang parkir di depan rumah terbawa oleh arus sungai. Kalau kita lihat di sini memang perumahan mewah, yang perumahan bisa disebut juga perumahan elit ya, karena bangunan rumahnya yang nampak baru dibangun dan megah. Tapi ini tepat berada di samping Sungai Lubuk Minturun yang sering digunakan untuk wisata mandi-mandi. Di sana juga banyak ikan gariang. Kita beberapa bulan yang lalu juga mandi-mandi di Sungai Lubuk Minturun ini. Karena kalau tidak terjadi banjir atau longsor di kawasan atas, sungai ini biasanya aman ya. Nah, ini kita lihat tumpukan lumpur tanah hampir sepaha orang dewasa ya. Jadi ini dalam, cukup dalam lumpurnya. Ini aslinya masih ke bawah lagi ya. Nah, di ujung kita melihat ada sebuah mobil yang terbawa arus, hanyut sampai ke ujung sana. Nanti kita akan mendekat. Di ujungnya lagi juga tampak ada sebuah mobil yang terbawa arus juga ya. Nah, ini adalah proses evakuasi mobil-mobil yang berada di dalam perumahan ini, dibantu evakuasi oleh pihak-pihak terkait, BPBD, ada TNI Polri di sini. Nah, ini sebuah mobil mewah juga terendam di sini. Kita juga dapat informasi ini dulunya adalah sawah, seperti video kita di awal tadi. Setelah kita sampai di Lumin Park, itu adalah persawahan. Jadi mungkin kalaupun banjir dulu ini adalah sawah, tapi beberapa tahun belakangan ini daerah ini memang dijadikan untuk perumahan, karena memang di sini udaranya sejuk, airnya jernih, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya, jauh dari laut. Memang di sini ada perumahan yang asli warga sini, beberapa rumah juga terendam di ujung sana. Ini tampak sebuah mobil Fortuner ini ya, terseret yang cukup jauh, sekitar 500 meter dari perumahan. Nah, di pinggir-pinggir ini ada rumah penduduk asli sini ya. Inilah proses evakuasi mobil-mobil yang terendam banjir. Ini akan mungkin dibawa ke bengkel mungkin ya.
Nah sahabat gue bilang, hari ini sudah tampak ada matahari yang lumayan cukup cerah. Jadi proses evakuasi mobil-mobil dan korban saat ini sedang dilakukan. Ada beberapa mobil yang masih terjebak dan sulit untuk diangkat. Kita lihat ini betapa dahsyatnya sore itu, malam itu banjir bandang meluluhlantakkan daerah kawasan Lumin Park ini. Sebuah mobil yang begitu besar terseret kurang lebih ya 500 meteran dari perumahan. Dan kita juga lihat ada mobil putih satu lagi, ini benar-benar terendam hampir setengahnya. Ini dia, hampir setengah badan mobil kerendam lumpur. Dan ini cukup menyulitkan untuk evakuasi, tapi ini sedang diupayakan yang mudah diangkat dulu, didahulukan. Ini gambaran betapa dahsyatnya banjir bandang di daerah kawasan Lubuk Minturun ini meluluhlantakkan daerah kawasan Lumin Park ini. Dan kalau kita lihat tadi pakai drone, di kawasan atas Bukit Lubuk Minturun itu terjadi longsor. Mungkin nanti di next kesempatan yang lain kita akan menyusuri bukit di atas daerah kolam ABG, yang di sana itu ada tampak bukit yang longsor. Seperti apa longsor dan apakah itu yang mengakibatkan material tanah lumpur itu sampai ke daerah kawasan Lumin Park ini. Biasanya hujan deras 2 hari 3 hari aman, dan saat ini mungkin karena memang ya cuacanya memang luar biasa dari Malaysia, Sumatera, Thailand itu terkena dampaknya cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ini. Di bagian Pulau Sumatera ada Aceh, ada Medan, kemudian Sumatera Barat itu yang terdampak sangat parah dengan adanya cuaca ekstrim ini. Nah, ini adalah proses evakuasi dibantu oleh TNI, kemudian pemilik mobil itu sendiri. Nah, proses evakuasi mobil Fortuner ini cukup sulit ya, karena ban belakangnya terendam dan udah berkali-kali dicoba tadi belum bisa. Dan kemudian eskavator mengalihkan untuk evakuasi yang lainnya dulu, karena ada beberapa mobil yang masih kerendam lumpur dan perlu diangkat menggunakan alat berat. Nah, ini salah satu mobil yang sudah terangkat ke atas. Ini tinggal nunggu untuk dibawa menggunakan mobil derek ya. Ini memang sudah tidak bisa dipakai lagi yang mobil-mobil yang sudah kerendam dan hancur di sini, karena memang rusak sudah sangat parah ya. Nah, kalau kita lihat ke samping ini, benar-benar tepat berada di samping perumahan ini adalah aliran sungai yang cukup deras airnya ketika tidak banjir. Dan kalaupun banjir ini biasanya tidak sampai ke perumahan ini. Dan mungkin hari ini adalah cuaca yang benar-benar sangat ekstrim, makanya bisa menjebol pagar pembatas ini. Ini di pagar pembatas antara perumahan dan sungai. Nah, kemudian setelah jebol, masuk aliran sungai menuju ke arah perumahan di daerah perumahan Lumin Park ini.
Nah, tadi kita menemukan ada evakuasi Fortuner menggunakan eskavator yang dilakukan oleh TNI. Ini di titik lain sedang ada evakuasi mobil dan motor yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, Polri. Ada saling membantu TNI Polri ikut membersihkan atau ikut mengevakuasi mobil motor yang ada di perumahan Lubuk Minturun ini. Ini ada beberapa motor yang memang sebelumnya masuk ke dalam lumpur dan ini kelihatan sudah digali. Memang dalam sekali ini sahabat Gumilang. Ada mungkin lebih dari 1 meter lumpur ini menimbun jalanan dan perumahan di sini. Nah, sahabat Gumilang, itu tadi laporan keadaan situasi terkini yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan sanak saudaranya, yang kehilangan materi, yang kehilangan saudaranya untuk selamanya diberi ketabahan, kekuatan menghadapi cobaan yang cukup berat ini. Dan sahabat Gumilang yang saat ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlebih, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, bisa disalurkan melalui Basnas Sumatera Barat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.